Pasca serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, gelombang reaksi tidak hanya muncul di Timur Tengah. Di Indonesia, tekanan publik meningkat. Sebagian kelompok mendesak pemerintah untuk keluar dari apa yang disebut sebagai Board of Peace. Pertanyaannya, mengapa forum yang mengusung nama perdamaian justru dipersoalkan setelah serangan militer terjadi? Pertama, publik melihat adanya krisis legitimasi. Ketika sebuah forum membawa misi perdamaian, tetapi salah satu aktor utamanya justru terlibat dalam serangan militer besar, muncul pertanyaan mendasar. Apakah forum itu benar-benar efektif? Serangan tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat deeskalasi dan dialog. Disinilah muncul persepsi bahwa Board of Peace gagal menjalankan mandat moralnya. Jika perdamaian tetap runtuh di tengah keanggotaan negara-negara besar, maka apa nilai strategis forum itu? Kedua, isu ini tidak bisa dilepaskan dari konteks Palestina. Di Indonesia, dukungan terhadap Palestina sangat kuat dan mengakar. Banyak pihak menilai arsitektur perdamaian yang dipengaruhi oleh Washington selama ini tidak pernah benar-benar menghasilkan solusi adil bagi Palestina. Maka ketika Israel dan Amerika melakukan serangan ke Iran, persepsi publik semakin menguat. Forum seperti Board of Peace dianggap tidak netral dan cenderung berpihak. Tekanan moral muncul mengapa Indonesia tetap berada dalam struktur yang dinilai tidak efektif melindungi prinsip keadilan internasional. Ketiga, eskalasi militer yang meningkat membuat forum perdamaian tampak kehilangan relevansi. Serangan lintas negara dengan risiko perluasan konflik regional memperlihatkan bahwa mekanisme dialog tidak berjalan efektif. Jika konflik justru membesar, publik mulai mempertanyakan, apakah keanggotaan Indonesia memberi pengaruh nyata atau hanya simbol diplomatik tanpa daya tekan? Keempat, muncul argumen hukum internasional. Banyak akademisi dan tokoh masyarakat menyoroti prinsip dasar Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain. Serangan yang dianggap melanggar prinsip tersebut memperkuat narasi bahwa forum perdamaian gagal mencegah tindakan agresif. Jika mekanisme multilateral tidak mampu menjaga norma hukum global, sebagian publik menilai Indonesia perlu mengambil sikap tegas agar konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Kelima, faktor opini publik domestik tidak bisa diabaikan. Sentimen solidaritas terhadap negara-negara yang dipersepsikan sebagai korban agresi cukup kuat di Indonesia. Ketika serangan terjadi, tekanan emosional publik meningkat. Dalam konteks ini, keberadaan Indonesia dalam Board of Peace yang melibatkan aktor-aktor yang dianggap bertanggung jawab atas eskalasi justru menjadi sorotan. Ini bukan sekadar isu diplomasi, tetapi juga isu legitimasi moral di mata rakyat. Namun di balik desakan itu, ada dimensi strategis yang perlu dibaca lebih dalam. Keluar dari forum internasional bukan keputusan sederhana. Setiap langkah diplomatik memiliki konsekuensi jangka panjang. Indonesia selama ini membangun citra sebagai negara yang aktif di berbagai platform multilateral. Jika keluar, pesan apa yang dikirim ke dunia? Apakah itu sinyal ketegasan moral atau justru sinyal menarik diri dari ruang dialog? Ada pula pertanyaan yang lebih tajam. Apakah dengan keluar Indonesia akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap dinamika konflik? Atau justru kehilangan akses komunikasi strategis? Dalam diplomasi, berada di dalam forum seringkali memberi ruang untuk mempengaruhi arah pembahasan. Di luar forum, suara bisa lebih lantang secara moral, tetapi lebih kecil secara struktural. Inilah dilema yang jarang dibahas. Di satu sisi, publik menuntut konsistensi nilai. Di sisi lain, negara harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan bilateral, kerjasama ekonomi, dan posisi tawar global. Setiap keputusan akan membawa konsekuensi, baik reputasional maupun strategis. Jadi, apakah desakan keluar dari Board of Peace adalah langkah tepat demi menjaga integritas politik luar negeri Indonesia? Ataukah tetap berada di dalam forum justru memberi peluang untuk memperjuangkan prinsip keadilan dari dalam? Menurut Anda, Indonesia seharusnya mengambil sikap tegas dan keluar, atau tetap bertahan dan memperjuangkan posisi dari dalam? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisa politik dan geopolitik yang kritis dan mendalam berikutnya.